Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, juga Mas Agung, para jamaah, Bapak Ibu, juga para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, dan hidup kita di alam dunia ini Allah bekali untuk sebagai pedoman hidup di alam dunia yang namanya Al-Quran, sebagai tuntunan hidup kita ke depannya. Makanya Al-Quran berfungsi bagi kita orang yang beriman kepada Allah. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya kita manusia, Bapak Ibu, manusia dalam Al-Quran itu minimal ada 3 kata yang mengatakan bahwa itu maknanya adalah manusia dalam Al-Quran. 1, dalam Al-Quran ada yang namanya manusia dengan menggunakan Allah menggunakan kata bashar. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia biasa, kata Nabi, tapi aku diberikan wahyu. Maksudnya bashar manusia di situ adalah fisiknya. Nabi dengan fisik kita sama-sama manusia. Nabi punya tangan, kita punya tangan. Nabi punya kaki, kita punya kaki. Persis seperti kita sebagai manusia itu Nabi. Walaupun kualitasnya yang beda. Kita punya tubuh kita ya. Kita keringat. Nabi Muhammad keringat. Cuman kualitas keringat yang beda. Kalau Nabi wangi. Beliau lewat. Beliau lewat, sahabat tahu, oh Nabi baru lewat karena memang aromanya dari keringat. Termasuk kita juga ketahuan. Kalau kita habis lewat juga tahu. Oh si Anu lewat, kenapa? Tengik baunya. Ketahuan. Itu 1. Yang kedua, manusia dalam Al-Quran itu Allah sebut dengan kata An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Mana yang dimaksudkan dengan An-Nasnya manusia itu adalah ruh. Makanya kalau kita mau sholat, kita disunahkan ketika kita mau sholat, kita sunnah baca surat An-Nas. Kenapa? Biar enggak yuwaswisu. Bahasa Koreanya tuh apa? Ngawaswesos. Apa itu bahasanya ngawaswesos? Enggak menggoda dia setan terhadap jiwanya. Karena kadang-kadang kita sholat di masjid ini, pikiran kita di pasar. Benar begitu? Mohon maaf Bapak Ibu, pernah nggak sholat begini? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga, keempat ini ya. Pernah nggak begitu? Ketiga, keempat. Kata Kiai Khalil, kalau ragu ketiga, keempat, ambil yang paling rendah. Kalau 3, keempat berarti ambil ketiga. Wah ingat kata Kiai Khalil, kalau ragu 3, 4, wah udah ambil ketiga, tambahin serokat lagi. Padahal itu udah rokat yang ke-7 itu. Ya, kenapa? Sebab jiwanya yang digoda sama setan. Enggak ada setan ngeganggu orang sholat. Enggak. Tapi yang digoda adalah pikirannya, jiwanya. Betul begitu? Sholat di masjid kadang-kadang mohon maaf. Jiwa yang digoda. Kunci hilang ketemu lagi sholat. Bener enggak? Nyari kunci dari jam 8 pagi. Ketemu rokaat. Kedua sholat zuhur coba. Aladhalin. Di atas lemari itu kunci. Sholat kita enggak khusyuk, betul? Mohon maaf, kenapa sampai begitu? Karena kadang-kadang sholat kita mengerjakan sholat cuman gerakan dari bacaannya. Asal begini, subhana rabbiyal azim. Asal begitu, sami Allah, bener enggak? Kadang-kadang mulut ngomong, kuping mah enggak denger. Apalagi hati berantakan kemana-mana. Ya,
Penyadaran diri ini yang terpenting. Kenapa? Ya, ini tema hari ini, bahwa kita mengenali diri melalui ayat-ayatnya Allah. Untuk mengenal siapa? Untuk mengenal Allah. Kenapa? Sebab kita sholatnya terkadang cuma merasakan yang namanya kewajiban, enggak berdasarkan keilmuan. Begitu ya? Kenapa kita bisa sholat ngawur begitu? Karena raganya doang yang sholat, jiwanya mah enggak sholat. Kadang-kadang begitu. Kenapa bisa begitu? Ya tadi, sholat gerakannya, pikirannya kemana-mana. 2. Yang ketiga, dalam Al-Quran, manusia dikatakan dengan menggunakan kata insan. Wal asri innal insana lafi husrin. Atau dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah ciptakan insan, manusia, bashar manusia, annas manusia, kemudian insan juga manusia. Apa bedanya Ustadz? Kalau bashar fisik, kalau annas ruh, tapi kalau insan zohir batin, dan lebih ke arah yang namanya karakteristik. Yang namanya insan, yang namanya manusia, bisa berbuat baik, bisa berbuat jelek, buruk, bisa begitu. Kenapa? Sebab karakter orang itu kadang-kadang mau berbuat baik, mau berbuat jelek, itu bisa begitu. Makanya dalam Al-Quran yang kita tadi baca, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam rugi. Yang mana? Rugi kalau memang gak berbuat amal. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Rugi kita hidup di alam dunia. Makanya kalau kita pengen mengenali dirinya, pribadinya Allah, kenali pribadi kita. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Orang yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Minimal 2 aja, 2. Maklum nih kalau perut kosong rada-rada kurang fokus nih. Ya, ini kelihatan banget, Masya Allah. Ya, ya. Kalau kita ingin mengenal Allah, kenali pribadi kita. Pada dasarnya minimal ada 2. Pertama, mengenal hakikat diciptakannya kita manusia. Yang kedua, mengenal fungsinya atau peranan kita hidup di alam dunia. Singkat padat. Apa yang bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah, kenali diri? Pertama, hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk apa? 1, paham dah ibu-ibu mah? Paham bapak-bapak, insya Allah ini mah ahli ibadah semua yang hadir di sini. Kalau yang ahli ibadah sama ahli wudhu beda Pak, mukanya aja kelihatan. Ini kelihatan tuh mukanya tuh. Kelihatan, udah gitu beda-beda lagi. Apa fungsi, apa hakikatnya diciptakan manusia? Untuk ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah langsung kepada Allah dan ibadah kita yang enggak langsung sesama manusia. Salat mahdhah. Puasa mahdhah. Zakat mahdhah. Kemudian yang enggak mahdhah nyengir. Ketemu orang, Sodakoh, senyum, kan sodakoh, ya itu ibadah mahdhah. Yang kedua, fungsinya manusia apa? Harus mengetahui pertama hakikat diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, fungsinya, peranannya sebagai apa? Kita untuk mengenal Allah, kenali diri kita apa? Sebagai khalifah di alam dunia. Sebagai wakil Allah di alam dunia, sebagai pemimpin di alam dunia, mimpin pribadi kita, mimpin orang lain, mimpin lingkungan, luasnya bisa mimpin negara. Makanya kenali pribadi kita untuk apa? Ibadah. Salat yang ditinggal, pentingnya kita. Baik, itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.